pemirsa masih bersama kita di sini pada malam hari ini di Special Talk Show membahas perubahan kehidupan perempuan pedesaan dan juga perkotaan. Dan saya sekarang akan bertanya ya, saya juga penasaran tentang bagaimana peran ataupun tugas pokok dari Komisioner Komisi Informasi Aceh ya Kamia ya. Kak, sebelumnya Kamia ini adalah tadi sempat dijelaskan bahwasanya seorang dosen di Unida ya, betul. Nah, di kampusnya ini sendiri Kak Mia mengajarkan mata kuliah yang sama tentang informasi atau bagaimana? Kalau yang selama ini saya ajarkan memang kebetulan saya kan fakultas Sospol ya, Fisipol ya. Jadi yang selama ini saya ajarkan itu misalnya tentang pengantar administrasi publik, teori, etika, isu pembangunan. Jadi bukan sebenarnya tentang informasi gitu. Jadi kan, tapi intinya sebenarnya kan bagaimana kebijakan publik itu kan merupakan terkait tentang informasi publik gitu kan, kebijakan publik. Apalagi saya ngambilnya hari itu kan konsentrasi ke administrasi pemerintah daerah, konsentrasi saya. Nah, kalau kita untuk tahu dulu nih informasi yang seperti apa yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. Kalau Komisi Informasi Aceh sebenarnya tupoksi itu kan yang pertama itu kan menetapkan kebijakan umum tentang pelayanan informasi publik dan bagaimana penyelesaian sengketa informasi publik. Informasi ini kan ada tahapannya dia. Informasi publik itu informasi yang disimpan, diterima, dikelola dan dihasilkan oleh badan publik. Yang dikatakan badan publik itu badan yang dalam penyelenggaraannya itu dialokasikan dana sebagian atau seluruhnya dari APBN, APBA kalau kita, APBK, bantuan asing dan juga bantuan masyarakat. Jadi badan publik itulah dia. Jadi informasi itu ketika ada masyarakat mau laki-laki perempuan meminta informasi kepada badan publik. Dalam hal tanda kutip tadi, badan publik itu badan yang penyelenggaraannya menyelenggarakan penyelenggaraan negara yang didanai. Saya ulangi lagi, yang didanai oleh sebagian atau seluruhnya APBN, APBA, APBD, bantuan asing dan bantuan masyarakat. Jadi hari ini misalnya rumah sakit di daerah itu kan tidak ada didanai oleh APBD, tapi dapat bantuan langsung dari masyarakat. Dia masuk kategori badan publik. Indomaret, dia bukan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara. Dia tidak didanai oleh APBD, APBK, APBN, tapi karena ada sumbangan dari sumbangan dari masyarakat, dia dikategorikan sebagai badan publik, bisa diminta informasi. Jadi ada masyarakat, pemohon informasi bisa masyarakat secara individu, bisa mewakili dari lembaga, bisa mewakili dari perkumpulan atau yayasan. Kalau individu, Tia misalnya, boleh meminta informasi ke dinas terkait. Minta apa misalnya Tia? Minta misalnya ke dinas pendidikan, minta dana BOS di kecamatan Darul Imarah, SD, SMP, SMA misalnya. Tuh. Dana BOS tahun dari 2014, 2015, 16, 17. 10 hari tidak ditanggapi oleh dinas pendidikan, dia bisa mengajukan keberatan kepada atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, itu Sekda langsung. Di Sekda, kita ada waktu 30 hari. Di 30 hari kerja tidak ditanggapi, baru masuk, dia datang ke Komisi Informasi, minta penyelesaian sengketa informasi. Gitu. Jadi 30 hari batas ya? 30 hari kerja. Jadi kalau kerja saat ini Banda Aceh dan di pemerintah Aceh itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat hitungan berarti 5 hari, Sabtu Minggu tidak hitung dan libur juga itu. Ketika pemohon informasi mengajukan kepada Komisi Informasi, kita memanggil para pihak. Kita memanggil dinas pendidikan tadi, kita memanggil Tia sebagai pemohon. Termohonnya juga apabila dia, berarti kan ada atasan. Kalau dia mengajukan langsung kepada dinas pendidikan, berarti atasannya adalah itu kepala dinas. Tapi kalau dia mengajukan kepada PPID utama,
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama yang dibentuk, yang di SK-kan oleh gubernur, maka berarti kita harus juga memanggil PPID utama. Dalam hal ini PPID utama pemerintah Aceh itu di Kominfo. Tuh. Jadi di sidang pertama kita memeriksa kewenangan dari 4 kewenangan, apakah Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa, dan kita juga lihat kedudukan hukum legal standing dari termohon dan pemohon dan waktunya gitu. Seperti penyelesaian sengketa di Komisi Informasi itu setara dengan peradilan tingkat pertama. Kita di awal kita pemeriksaan awal dan kita mengupayakan mereka mediasi juga ada tahapannya. Setelah sidang pertama 3 hari, setelah paling telat 3 hari, ada tahapan 14 hari, ada kesepakatan kalau ditambah mediasi tidak selesai, ada ditambah 7 hari. Dan tidak menemukan titik temu, mereka akan bersidang adjudikasi non litigasi. Ada 7 kali persidangan, dan Komisi Informasi punya kewenangan melakukan pemeriksaan setempat, sidang pemeriksaan setempat. Kita datang ke Dinas Pendidikan, kita melihat dokumen-dokumen, karena ada sebagian hari ini kepatuhan dari badan publik itu belum melaksanakan undang-undang ini. 2017 ada 74 kasus, badan publik yang menanggapi, menjawab pemohon itu hanya 9,5%. Sisanya? Sisanya, Walau alam. sisanya berarti dia belum patuh. Tiap tahun kita makin meningkat kasus. Jadi putusan kita, sidang Komisi Informasi sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh datang ke sidang. Kita sidang memakai aula Kominfo, karena sampai hari ini Komisi Informasi Aceh beralamat di Jalan Syah Kuala nomor 12. Karena kapasitas kita hari ini rumah dinas perkebunan, 1 rumah, 1 pondok 2 cinta. Ada KPID tetangga saya dan saya. Jadi dua komisi dikasih 1 tempat. Jadi ketika sidang sengketa kita adanya bersidang di Kominfo. Amar putusan kita, kalau 14 hari setelah diterima termohon atau pemohon tidak sepakat, ada hal yang bertentangan, mereka bisa mengajukan banding ke petun. Hari kemarin baru saja dipetunkan. Cuman sedikit tidak seperti di film-film. Di petun pertama langsung dikasih. Maunya kan ada beberapa tahapan-tahapan yang terjadi di petun gitu. Jadi sidang di petun pertama kemarin langsung dikasih informasinya gitu. Jadi tahapan berikutnya ketika putusan petun sama seperti keputusan Komisi Informasi, ada tahapannya mereka bisa kasasi ke MA. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi tugas kita di sini menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi bukan informasi yang hoak. Gitu. Itu kalau hoak tuh nanti lain lagi ceritanya. Betul. Baik. Nah, mungkin juga karena waktu yang diberikan pada Mbak ini sangat mepet nih. Kita harusnya sebenarnya punya 2 jam ya, maunya. Kami mau juga. Sambil ngopi gitu ya. Tapi karena juga waktu sudah habis ya, kita bisa bertemu ataupun kita akan sharing di lain kesempatan ya, kami ya, dan juga Kak Ayu ya. Cuman saya ingin tahu kalau misalkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi secara terbuka, ini bisa kemana? Ke kantor, ke website atau kemana? Secara ketentuan, setiap badan publik itu punya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sebelum adanya Undang-Undang 14 2008, itu biasanya informasi kita mintakan ke Humas tuh. Hari ini sudah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Setiap dinas, SKPA, SKPK, badan publik, itu wajib membuat PPID. Mereka yang minta. Dan sebagai masyarakat, kita sudah bisa membuka web setiap badan publik. Ada berdasarkan ketentuan di pasal 9, 10, 11, ada hal apa aja yang harus diinformasikan. Tentang visi misi, lakip, laporan keuangan, arus kas, aset-aset, penerimaan CPNS, LHKPN, itu wajib diinformasikan di web. Kalau itu ada kategori, ada informasi yang disediakan setiap saat, ada berkala, ada pengecualian. Tuh. Jadi informasi itu, dan setiap tahun Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap badan publik, perguruan tinggi negeri, dan partai. Bagaimana kepatuhan mereka melihat Undang-Undang 14 ini. Dan hari ini Aceh sebenarnya
walaupun di Komisi Informasi Aceh itu setiap tahunnya kita selalu menyelesaikan sengketa, makin hari makin meningkat. 2018 kita sangat keterbatasan setiap tahun alokasi yang diberikan oleh pemerintah. 2017 mereka memberikan 20 kasus. Pemerintah Aceh sudah terhutang 52 kasus. 52 kasus. Tahun ini 2018 mereka mengalokasikan 20 kasus dan hari ini kita sudah menyelesaikan, sudah mulai proses 24 kasus. 24 Kan nggak mungkin kita bilang, maaf masyarakat kami tidak mau menanggapi lagi karena waktu anggaran cuma 20. Nggak bisa. Itu kan tupoksi kita menyelesaikan sengketa informasi. Jadi begitu. Jadi informasi itu wajib diberikan oleh pemerintah, badan publik, bisa diakses di web karena informasi ini diberikan kepada masyarakat cepat, murah dan akurat. Oke, baik. Cepat, murah. Jadi dengan tadi Ayu tadi kan kasih tunjuk-tunjuk ini tuh. Saya juga kasih tunjuk ini. Di sini dengan mudah kita dapat informasi. Oke, artinya pemerintah juga memberikan informasi yang tepat, aktual dan gratis mungkin ya. Iya, Terbuka karena pastinya. ketika kita meminta informasi, penggandaan ini bukan pemerintah. Tia tadi minta dokumen tentang dana BOS. Penggandaan ini Tia dibebankan. Jadi pemerintah nggak bisa bilang, oh ini fotokopi 1 lembar karena ada ini satu lembar 1.000. Dan secara ketentuan, dokumen tidak ada yang rahasia. Yang rahasia adalah informasi yang di dalamnya. Informasi Dan di apabila informasi publik itu dirahasiakan, itu harus diblur, dihitamkan. Oke, baik. Begitu. Terima kasih banyak untuk kami ya. Mungkin memang karena waktu kita juga sedikit ya. Mungkin tolong bisa lain kali bisa diundang lagi deh ya. Khusus membahas masalah informasi Aceh ya. Dan baik, terima kasih banyak untuk Kak Ayu dan Kamia dan juga Kak Putri. Sukses terus di bidangnya masing-masing, menjadi perempuan yang bisa diperhitungkan dalam dunia komisioner ya pastinya ya. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, semoga apa yang di-sharingkan, diinformasikan oleh tiga narasumber kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.